Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang akhir tahun 2025 ini, sekarang sudah tanggal 3 November gitu ya. Para pinjol-pinjol ini mulai merubah aturannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dan menyengsarakan masyarakat dengan sangat keji sekali. Ya, mulai dari pinjaman, penagihan dan lain-lainnya. Akan kita bahas semua di sini di akhir tahun ini. Oke, yang pertama ya yang sangat sepele tapi menjerumuskan sekali. Yang pertama adalah ini ya, pinjaman BPKB. Ya, apa hubungannya pinjaman BPKB dengan pinjol? Nah, ini pinjol guys ya. Ini adalah GoPay Pinjam. Ya, sudah ada fitur pinjaman BPKB-nya. Mungkin bagi yang sering pinjol sudah tahu ini ya. Tapi kenapa sih pertanyaannya, ya kan? Kenapa sih pinjol GoPay Pinjam ini mengadakan fitur pinjaman BPKB? Apakah pinjaman tanpa agunan itu sudah merugikan mereka ya? Tidak ada yang bayar, banyak yang galbay gitu ya. Sehingga mereka mulai merembet ke BPKB. Nanti tahun depan BPKB-nya pada galbay juga, nanti sertifikat rumah. Wah, merusak nih pinjol ini. Ya, ini baru permulaan, mungkin sepele kelihatannya gitu. Tapi nanti masalahnya tambah besar pinjol-pinjol ini, ya. Kita butuh sosok-sosok pejabat-pejabat yang berani menghentikan madness atau kegilaan para pinjol-pinjol ini. Ya, bisa kita lihat di sini, pinjam BPKB. STNK asli yang aktif, KTP asli. Proses pengajuannya, verifikasi datanya online. Sangat mudah sekali, tidak perlu survei. Ya. Lalu Anda diwajibkan untuk mengantar BPKB. Ya, saya telah mencari informasinya, antar BPKB-nya kemana? Ke BFI. Ya, BFI itu leasing, guys. Anda antar BPKB Anda ke kantor BFI terdekat, lalu Anda itu nanti di situ persetujuan dan pencairan dana. Gitu. Nah, di sini pun ada skema tagihan dan denda keterlambatan. Ya, wih, enak banget ya skema tagihan denda keterlambatan. Salah guys, di sini itu disembunyikan ya penarikan motor Anda. Yang tadinya pinjol-pinjol ini digalbay dan tidak ada resiko kehilangan hartanya ya, sekarang sudah mulai merembet ke motor. Itu yang pertama. Ya, 2025 sudah dirubah aturannya dari yang pinjaman tanpa agunan sekarang ada agunannya. Oke. Yang kedua adalah begini, ada yang nanya ya, di Raja Galbay, dia bilang begini, fungsinya asuransi di pinjol itu apa? Kalau kita galbay kan dibayarin asuransinya. Lu lihat itu asuransi ada kami sama ada Pundi gede banget. Gitu ya. Nah, terus ada komen seperti ini. Saya beberapa pinjaman ada tulisan subrogasi ke PT Asuransi Dislik. Dan ada satu pinjol tertulis lunas dan satu pinjol lagi tulisannya subrogasi ya 7 XXX dari pinjaman saya 9 juta. Bisa tolong bantu kasih informasi maksudnya gimana, lunas atau tagihan pindah asuransi sih? Nah, sama yang nggak masuk slik gimana jadinya? Mengingat per tanggal 31 Juli OJK dan AFPI wajib infokan semua pinjaman ke slik. BTW PT asuransinya dari Sinarmas atau Simas punya Sinarmas, saya lihat namanya di slik. Gitu ya. Nah, jadi ada yang disubrogasi guys. Ini bukan subobrigasi tapi subrogasi. Contohnya seperti ini. Nih, ya. Di sini bisa kita lihat mitra penyalur ada Pundi subrogasi PT Asuransi Simas Insurtech. Apa sih gitu kan ya? Artinya subrogasi itu. Langsung saja kita baca definisinya gitu ya. Nah, dalam konteks kredit pinjaman online pinjol, subrogasi adalah tindakan penggantian hak-hak oleh pihak ketiga, biasanya penjamin atau perusahaan asuransi yang melakukan pembayaran utang kepada kreditur pemberi pinjaman online untuk kemudian menagih utang tersebut kepada debitur atau peminjam. Nah, berikut penjelasan lebih rinci mengenai subrogasi dalam pinjaman online. Penggantian pihak. Subrogasi mengalihkan hak penagihan dari kreditur asli perusahaan pinjol seperti Kredivo, Kredit Pintar, dan lain-lain kepada pihak ketiga yang telah melunasi utang tersebut. Pihak ketiga ini mengambil posisi kreditur asli. Ya. Nah, contohnya, jika pinjaman online dijamin oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan penjamin atau asuransi kredit, dan peminjam gagal bayar atau kita-kita ini gagal bayar, maka pihak penjamin ini yang akan membayar jumlah terutang kepada perusahaan pinjol. Setelah pembayaran dilakukan, pihak penjamin tersebut berhak untuk menuntut peminjam untuk mengganti uang yang telah dibayarkan. Nah, jadi subrogasi itu guys ya, pihak asuransi membayarkan hutang Anda ke pinjol-pinjol tersebut. Lalu kita lanjut dulu, dasar hukumnya. Ya. Di Indonesia, subrogasi diatur dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata KUHP Perdata sebagai salah satu cara pembayaran utang. Implikasi bagi peminjam, bagi kita nih ya, kewajiban membayar utang tetap ada. Namun pihak yang berhak menagihnya berubah dari perusahaan pinjol menjadi pihak ketiga yang telah melunasi utang tersebut. Peminjam kemudian harus berhadapan dengan pihak ketiga ini sesuai dengan hak dan jaminan yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan pinjol. Singkatnya, subrogasi adalah mekanisme hukum di mana kewajiban utang dialihkan kepada pihak lain yang telah membayar terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi pengalihan utang kita kepada pihak ketiga. Jadi guys ya, ketika Anda gagal bayar di Kredivo, Akulaku, Uangmi ya, ketika keterangan itu subrogasi seperti ini, nih ya, subrogasi seperti ini, maka bisa dikatakan Anda itu sudah tidak punya hutang di Adapundi. Ya, karena asuransinya sudah membayarkan hutang Anda. Ya, makanya di sini subrogasinya itu PT Asuransi Simas Insurtech. Jadi PT Asuransi Simas Insurtech telah membayarkan hutang Anda kepada Adapundi. Ini sebesar 3.529.000 gitu ya. Di sininya lancar. Ya kan? Lancar tuh. Di sini juga kondisinya dialihkan atau dijual kepada pelapor lain. Nah, nanti yang menagih itu Asuransi Simas Insurtech, guys. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya gitu kan ya. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan Adapundi, jangan dipercaya guys ya. Mereka harus mengatasnamakan Asuransi Simas Insurtech. Gitu. Makanya Anda wajib cek slik OJK kalian. Ya, cek slik OJK Anda gitu ya. Apa saja nih yang disubrogasikan. Kalau misalkan Adapundi ini sudah disubrogasi oleh PT Asuransi Simas Insurtech ya, lalu Anda ditagih lagi oleh Adapundi, lalu Anda bayar lagi ke Adapundi, ya Adapundi nikmat ya, double keuntungannya. Udah dapat dari asuransi, dapat lagi dari nasabahnya, gitu kan ya. Yang nggak tahu ini rugi, gitu kan. Yang nggak tahu ini, gitu kan. Nah, sekarang resikonya apa? Ketika utang Anda itu sudah dialihkan atau dijual kepada pelapor lain atau asuransi Simas Insurtech. Resikonya itu guys, yang pertama adalah nomor Anda dihubungi pastinya, ditagih gitu ya. Lalu kondar Anda dihubungi pastinya, ditagih juga ya. Kantor Anda ditelepon pastinya. Dan itu tidak apa-apa ya, biarkan saja. Karena asuransi itu ya sudah resiko bisnisnya seperti itu. Asuransi itu apa sih yang dipakai BPJS guys? Ya kan? Kita sakit ke rumah sakit pakai BPJS ya kan. Kalau bangsanya asuransi yang lain apa sih kegunaannya gitu kan ya. Kita itu ya dalam kehidupan ini ya itu pernah guys ikut asuransi itu guys. Beli barang, beli lain-lain. Kita kredit motor, kredit ke pinjol gitu. Itu tuh kita pakai asuransi guys. Ada asuransinya. Tidak mungkin seseorang itu di Indonesia tidak pernah pakai asuransi. Ya, ketika dia sudah membeli suatu barang di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, mereka itu sudah beli asuransi, sudah pakai asuransi. Ya. Apa dampaknya ke kita? Tidak ada sama sekali. Itu sudah menjadi keuntungan untuk asuransi, gitu loh. Nah, ketika kita galbay, ya itu juga sudah menjadi resiko bisnisnya asuransi, guys. Kenapa sih utang pinjol kita dialihkan kepada pelapor? Kenapa sih utang kita dialihkan atau dijual kepada asuransi? Mereka itu menerima resiko-resiko. Ya kan? Yang pertama, resiko gagal bayar. Mereka terima. Wah ini nih, nasabahnya gagal bayar, saya klaim. Misalkan ada perjanjian kredit, ya kan? Mau nggak nih PT Asuransi Simas Insurtech menerima kalau ada gagal bayar di nasabah ini? Saya mau, ya sudah. Ya kan? Nanti kalau gagal bayar, saya klaim ke Anda ya. Gitu guys, ya itu sudah menjadi resiko bisnis. Ya, tidak hanya Asuransi Simas Insurtech saja, PT Inter Asia, ya kan? Lain-lain gitu kan. Skemanya sama seperti BPJS lah. Oke, subrogasi sudah jelas ya, gampang ya, pengalihan gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah penipuan di Gestun ini ya. Bang, gua takut banget bang, gua kena tipu Gestun tagihannya segede ini. Kalau gua galbay aman nggak ya? Gitu kan, 9.720.779. Ada yang ketipu Gestun, ya kan? Kita rayakan bersama-sama. Kenapa? Karena ketika Anda menonton video ini, ya kan, video Raja Galbay, channel Raja Galbay, Anda tidak akan mungkin ketipu. Ya, yang pertama karena saya sudah memperingati semua orang bahwa saya Raja Galbay itu tidak membuka jasa joki, jasa gestun dan lain-lain. Kenapa sih Raja Galbay tidak buka jasa gestun? Kan harusnya Raja Galbay itu sudah kaya raya. Ya, ada 92.000 orang, anggap saja 40.000-nya pengen gestun ke saya. Ya, di sini saya kalkulasikan gitu loh, ya kan. Ada 40.000 orang. Ya, janganlah kebanyakan. 10.000 orang setiap bulannya mau gestun ke saya.
gitu ya. Saya tarifin ya, satu gestunnya ini ya, itu 200.000 gitu kan ya, 200.000. Saya dapat berapa? 2 miliar sebulan. Kaya raya, kaya raya. Saya ini ya, sangat kaya raya sekali. Sampai enak ngomongnya juga ya, 2 miliar sebulan. Tapi saya tidak membuka. Tidak buka jasa joki pinjol, jasa gestun dan lain-lain. Kenapa? Karena kemungkinan akan ada penipuan. Ya, orang pakai channel atau logo Raja Galbay gini kan. Oh iya ini kita terpercaya nih, ya kan? Raja Galbay, lihat nih follower kita udah banyak. Percaya kan? Nah, percaya gitu guys. Makanya saya menolak 2 miliar ya kan agar yang lainnya tidak tertipu. Tapi ini ya kan ketipu gitu ya. Perlu belajar lebih banyak lagi. Bahasa halusnya seperti itu. Kenapa orang itu perlu belajar lebih banyak lagi? Kenapa menurut Anda? Kenapa orang itu perlu belajar lagi kata guru? Kamu belajar lagi ya. Kamu ini. Kenapa? Nah, itu Anda bisa tahu gitu kan ya. Seperti itu guys ya. Jadi ya sudah terima saja gitu loh kalau Anda ketipu. Zaman sekarang penipu itu ya lebih cerdik daripada korbannya gitu. Oke, jangan pernah gestun-gestun ya, gestun-gestun dan lain-lain. Sudah kalau galbay saja. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.